welcome to Podcast Start, pojokan psikis yang asik dan bermanfaat. Bersama kami dari Dinas Kastrat BPK Unsri hadir untuk menyapa para kasti. Tapi sebelumnya tak kenal maka saya nih, jadi lebih baik kalau kita kenalan dulu ya guys. Betul banget, kenalin aku Ayesa Nela yang biasa dipanggil Ayesa dan rekan aku Sila Kalista atau biasa dipanggil Sila. Nah, di podcast kali ini kita bakal berbincang tentang hot news yang lagi heboh banget nih di Indonesia. Kayaknya aku bisa nebak sih, apalagi kemarin video kasus sempat viral banget. Ya kita langsung nonton aja videonya. Itu lihat anaknya. Ya, Bapak. Nah, biarin ibu, kenapa ibu ada masalah? Kamu bisa diomongin baik-baik. Ibu kenapa, Bu? Kenapa? Ibu tak boleh gitu tuh. Kamu sakit apa? Ibu cuma pakai jilbab. Masya Allah. Ayo, kalau bos ada. Waduh, bahaya banget ya Shay kalau sampai ibu tadi mencelakakan dirinya sendiri dan bayinya di stasiun. Iya benar banget nih ya. Jadi ibu itu mungkin mengalami baby blues syndrome nih. Seperti pada video tadi nyaris membuang bayinya di stasiun. Dan di podcast kali ini kita bukan hanya secara spesifik akan membahas tentang apa sih yang terjadi sama ibu tadi, tapi kita juga akan membahas mengenai gangguan baby blues syndrome. Karena aku yakin nih, Cassie di rumah pasti belum tahu secara mendalam apa sih baby blues syndrome itu. Bener banget Syara, tapi kayaknya nggak asik nggak sih kalau kita bahasnya berdua doang. Bener banget ya, karena gak bakal asik dan gak bakal seinformatif itu kalau kita cuma diskusi berdua. Dan jadi pada kesempatan kali ini aku bakal mengundang salah satu pembicara ahli untuk meramaikan diskusi kita, dan tentunya bakal memberikan informasi yang trusted banget nih. Betul banget Sheila, kita sapa dulu nggak sih? Selamat pagi Dokter Bintang. Jadi yes, dan listener, di sini kita udah bersama Dr. Bintang Ariyanti Paranjaya yang merupakan dokter spesialis kejiwaan, yang mana latar belakang pendidikan beliau matching banget sama tema bahasan podcast kita pada hari ini. Dan Dr. Bintang juga merupakan narasumber yang terpercaya untuk membahas mengenai detail dari berbagai sisi mengenai baby blues, terutama dari persepsi kejiwaan. Kayaknya kita nggak usah berlama-lama lagi nggak sih Shay? Pasti Casey di rumah udah pada penasaran banget sama topik yang bakal kita bahas kali ini. Kita langsung tanya-tanya aja nggak sih sama dokternya? Gimana? Oke dokter, dari video yang tadi kita nonton sama-sama nih dok, kalau tanggapan dokter sendiri mengenai kasus tersebut gimana dok? Sebenarnya ya kalau kita lihat sekilas dari yang video tadi rasanya tidak adil kalau kita langsung bisa menentukan kira-kira ini gangguannya ke arah mana gitu. Cuman kan memang kita bisa membuat beberapa hipotesis lah kayaknya gitu kan dari video tersebut gitu. Yang amat singkat itu ya gitu. Tetap ya untuk penegakan diagnosis, disclaimer-nya adalah kita perlu melakukan wawancara atau pemeriksaan yang mendalam sebenarnya gitu. Nah, cuman dari sana ada beberapa kemungkinan sih gitu. Kalau misalnya tadi kan kelihatan ya bahwa dari pola perilakunya juga kan di sana ada kayak semacam agresivitas juga gitu kan. Kemudian ada semacam dia juga bawa bayi ya kalau nggak salah ya tadi ya di videonya gitu kan. Berarti kemungkinan nih ada hubungannya gitu dengan bayinya gitu ya, atau suatu gangguan atau masalah kejiwaan yang mungkin berhubungan dengan kehamilan atau pasca salin, karena ini terkait dengan tadi persepsi atau pola pikir dia mengenai si anak gitu. Baik dokter, kalau secara klinis sendiri nih dok, sebenarnya apa sih gejala yang mungkin bisa membuat ibunya itu melakukan tindakan yang berisiko tinggi untuk melakukan mungkin yang berbahaya bagi bayinya gitu? Oke, kalau kita lihat sebenarnya kemungkinan kan tadi kalau bahasa medisnya yang terjadi pada ibu itu kan kemungkinannya adalah gangguan yang terjadi selama kehamilan atau pasca salin ya, sekilas gitu. Nah itu memang ada grade-nya ya, jadi ada variasinya atau ada tingkatannya lah, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Kalau yang tadi disebut sebagai sindrom baby blues itu sebenarnya grade yang terjadi yang tingkatannya tuh relatif lebih ringan gitu sebenarnya gitu ya. Kemudian nanti ada yang namanya lagi depresi pasca salin atau sekarang disebut sebagai depresi peripartum, artinya selama proses kehamilan sampai setelah persalinan. Nah yang paling berat adalah psikotik
peripartum atau psikotik pasca salin gitu, yang dimana ya tadi sudah ada gangguan proses berpikir kepada si ibu gitu, sehingga potensi untuk membahayakan dirinya sendiri dan anaknya itu amat besar gitu ya. Jadi ada 3 variasi sebenarnya di dalam kelompok gangguan selama kehamilan dan pasca salin ini gitu. Setelah membahas secara klinis nih dok, mungkin dari mentalnya, apakah ibunya ini merasa sangat tidak bahagia sampai dia tuh melakukan hal yang berbahaya untuk dirinya dan bayinya begitu dok? Oke. Berarti yang ditanyakan sebenarnya adalah penyebab ya. Oke. Kalau kita bicara nih mengenai aspek penyebab, itu kita nggak bisa as simple as that bahwa seseorang itu bisa mengalami gangguan pasca salin atau tadi depresi atau baby blues itu serta-merta karena dia tidak bahagia. Bukan hanya itu saja. Jadi etiologinya atau penyebabnya itu sangat kompleks sekali ya. Kita bisa bicaranya mulai dari aspek biologi. Biologi itu artinya genetik, turunan gitu ya. Jadi orang-orang yang memiliki keturunan atau riwayat penyakit dahulu dalam keluarganya memang ada gangguan jiwa, itu akan berisiko lebih tinggi mengalami sindrom ini. Gitu, itu yang pertama ya. Kemudian belum lagi kalau kita bicara mengenai aspek personality. Biasanya ibu-ibu yang seringkali mengalami gangguan ini adalah ibu-ibu yang high achiever. Atau biasanya mungkin yang kalian lebih familiar itu perfeksionis. Ya, jadi yang memang punya standar tinggi terkait dengan pengasuhan anak. Misalnya yang anak itu idealnya harus diberi susu ASI tanpa tambahan formula. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa sepenuhnya benar memberikan susu formula ya, tapi maksud saya ada kondisi-kondisi di mana kita harus fleksibel, di mana ya kalau misalnya tidak memungkinkan untuk diberikan ASI sepenuhnya ya udah gitu kan, yang penting si anaknya cukup aja nutrisi gitu. Tapi kan pada ibu-ibu yang high achiever tadi atau yang perfeksionis nggak bisa melihat itu gitu ya, itu dari aspek personality si ibu. Nah, kemudian kita nanti akan bicara juga mengenai aspek psikososial atau yang namanya support system ya. Kita akan bicara mengenai gimana support suaminya, gitu kan. Kemudian gimana support keluarga. Kita mau tidak mau mengakui, harus mengakui memang di sini masih sifatnya mungkin paternalistik, bahwa yang namanya pengasuhan anak ya itu sepenuhnya dilakukan oleh ibu. Ya, padahal peran suami ini dalam membantu itu sangat berperan banget gitu terhadap si ibu, karena si ibu ini juga kan memiliki kebutuhan untuk memiliki waktu sendiri tanpa si anak, kemudian dibantu oleh keluarga dan suaminya, yaitu faktor sosial atau support system. Belum lagi kalau kita bicara mengenai tadi akses ke media sosial ya itu berperan banget untuk saat ini gitu, karena apa? Kalian bisa lihat kan di TikTok misalnya, kayak di TikTok, Instagram, itu akses terkait dengan informasi pengasuhan anak itu cukup tinggi ya kan, gitu. Bahwa yang ideal itu harus memberikan ASI, fully ASI selama 2 tahun. Bahwa MPASI yang ideal itu adalah yang bukan proses food, yang harus dimasak sendiri, ya kan? Itu kan juga akan memberikan sugesti kepada ibu yang memang pada dasarnya adalah perfeksionis untuk menjadi lebih perfeksionis lagi, sehingga tadi dia akan merasa ketika tidak melakukan hal itu, dia merupakan ibu yang tidak baik, ibu yang tidak berhasil dan sebagainya. Ya, jadi kalau misalnya ditanya apakah serta-merta karena tidak bahagia, itu lebih dari itu sebenarnya. Salah satunya mungkin bisa karena dia memang tidak bahagia, tapi tidak bahagianya itu banyak faktor yang mempengaruhi dan sangat kompleks. Berarti banyak banget faktor yang bisa menyebabkan ibunya melakukan hal tersebut. Kita nggak bisa langsung bilang ibunya nggak bahagia gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara langsung nih, ada kejadian ini di depan mata kita. Kira-kira pertolongan pertama apa dok yang bisa kita lakukan untuk membantu ibu tersebut? Yang pertama itu yang pasti sebenarnya ini hal-hal yang secara umum ya, nggak spesifik untuk misalnya ibu-ibu yang mengalami gangguan ini saja. Sebenarnya untuk semua gangguan itu namanya crisis intervention. Jadi pertolongan pertama, first aid-nya gitu ya. Itu adalah yang pasti, yang pertama itu memfasilitasi si ibu untuk
mengeluarkan apa yang menjadi permasalahannya gitu ya, atau dengan kata lain simpelnya adalah mendengar, itu aja gitu. Memberikan kenyamanan dulu bagi si ibu ini. Jadi kalau misalnya kayak tadi ya, ngelihat misalnya dia agresif atau misalnya dia meronta-ronta, mungkin kita bisa mulai dengan bertanya sama si ibu gitu, ada yang bisa kita bantu nggak untuk si ibu ini? Atau misalnya tadi kan berdiri nih ya, atau ibu nyamannya apa, berdiri atau duduk? Kita duduk dulu yuk, kita ngobrol sama-sama gitu ya. Apa yang yang kira-kira membuat si ibu itu nyaman, tanya sama ibunya. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian baru nanti atau kan misalnya kelihatan nih keringetan gitu kan ya, bisa dulu dikasih minum, mau minum apa bu? Gitu, biar dia lebih tenang gitu. Jadi memposisikan si ibu itu dengan posisi yang aman gitu ya, atau teman kita lah gitu ya, dalam posisi yang aman, baru nanti dieksplorasi ada yang bisa dibantu atau tidak, memfasilitasi dia mengeluarkan ya, atau namanya bahasanya ventilasi. Mungkin kalian familiar ya terhadap ventilasi gitu kan ya, ventilasi, mengeluarkan apa sih yang menjadi kegundahan si ibu ini gitu. Intinya sebenarnya pasien-pasien yang seperti ini yang ada gangguan, intinya tuh pengen didengar aja deh sebenarnya. Itu pertama, first aid-nya untuk orang-orang yang mungkin mengalami gangguan ini gitu ya. Mungkin itu simpelnya, sekilasnya gitu. Jadi kayak lebih menenangkan dan mendengarkan dulu ya dok ya. Karena biasanya orang kan lebih ke menghakimi dan kayak mau tahu, tapi mungkin lebih ke mengurungin gitu dok ya. Betul. Kadang kan yang menjadi refleks itu ada apa sih gitu kan? Kenapa sih? Ih kok begitu? Itu yang namanya stigma. Nah ini yang juga perlu kita sama-sama atasi gitu ya. Kadang otomatis, kadang tuh nggak bermaksud jahat juga gitu loh kan, melihat yang apa ya namanya ribut-ribut seperti itu, kemudian kita melihat ih kok gitu ya, kenapa sih misalnya gitu kan. Tapi balik lagi, kalau misalnya kita udah dibekalin dengan knowledge bahwa ada kemungkinan ini memang ada ketidakseimbangan mental, atau ada masalah kejiwaan yang harus kita lakukan adalah begini-begini, mudah-mudahan stigma itu akan turun dengan sendirinya gitu, dan membantu si ibu atau si pasien dalam menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya gitu, secara tidak langsung. Jadi kita harus kayak lebih aware dan tahu untuk menjaga batasan juga ya dok ya. Betul. Untuk pengertian baby blues syndrome sendiri nih dok, kalau berdasarkan dari klinis itu apa sih dok baby blues syndrome itu? Oke, jadi kalau namanya aja kan baby blues syndrome gitu, sindrom bayi biru gitu ya. Jadi itu adalah satu kelompok sindrom atau kumpulan gejala kan. Kalau sindrom itu kumpulan gejala di mana terjadi perubahan mood sebenarnya ya, perubahan mood yang paling sering adalah mood yang turun atau depresif gitu. Makanya biasanya ditandai dengan gejala-gejala yang sedih, misalnya si ibu atau merasa bukan ibu yang baik, merasa tidak berguna gitu. Sama kayak misalnya kalian kalau lagi feeling blue lah gimana lah gitu ya, atau misalnya kayak yang lagi turun lah moodnya gitu. Nah itu juga yang dirasakan oleh si ibu, dan ini terjadi biasanya dalam 2 minggu setelah persalinan gitu. Dan baby blues sendiri itu akan hilang sebenarnya dalam 2 minggu. Kalau dia memang benar baby blues ya, itu akan hilang dalam 2 minggu gitu. Kalau untuk memastikan emang orang ini tuh terkena baby blues, itu apakah ada gejala khusus yang mengarah ke sana dok? Ya, jadi memang ada spesifik ya. Jadi kalau yang namanya baby blues, dia akan fokus moodnya itu terkait dengan bayinya. Ya, jadi berhubungan dengan pengasuhan si bayi. Misalnya, contohnya tadi dia merasa sedih. Ketika kita tanya apa yang membuat dia sedih, adalah ternyata misalnya karena bayinya nangis terus, seolah-olah dia tidak berhasil menjadi ibu untuk menenangkan si bayi, tidak berhasil untuk memberikan ketenangan kepada si bayi. Jadi memang perasaan mood yang turunnya itu seputar pengasuhan atau support system terkait dengan pengasuhan si bayi gitu. Jadi kalau memang itu terjadi gejalanya seperti itu, kemudian dan terjadi dalam 2 minggu pasca persalinan, itulah yang disebut sebagai baby blues. Baik dok, jadi mungkin ada kadang ibu-ibu tuh merasa sedih tuh mungkin karena adanya kurang support gitu ya dok ya. Dan juga kalau untuk
gejala yang timbul itu pasti 2 minggu secara tiba-tiba atau kayak naik terus progresif gitu dok, misalnya dari awalnya mungkin cuma ada agak sedih aja terus tiba-tiba jadinya marah-marah gitu dok, atau gimana dok? Nah, biasanya memang dia tidak. Jadi gini, kalau kita lihat kan, saya lupa tadi ya terkait dengan etiologi itu kan ada faktor hormonal juga ya kan. Di awal kehamilan, kenapa sekarang itu gangguannya disebut sebagai gangguan selama kehamilan dan pasca salin lagi ya, bukan hanya gangguan pasca salin saja, karena memang terjadi lonjakan hormonal, perubahan hormonal di awal kehamilan, ya kan? Sehingga risiko mengalami gangguan ini itu lebih tinggi biasanya di awal kehamilan atau pasca persalinan. Kalau pasca persalinan kan dia turun tuh hormonalnya gitu ya. Dan biasanya makanya tadi kita bisa melihat, bisa mengidentifikasi mulai dari hamil sebenarnya gitu ya. Jadi pada saat dia mulai terjadi lonjakan awal-awal kehamilan, nah itu kita bisa identifikasi nih, adakah ke arah baby blues gitu ya, atau perasaan sedih yang berkepanjangan yang terkait dengan proses kehamilannya gitu. Dan kalau misalnya dia tidak, misalnya sudah ada nih gejalanya, kemudian dia tidak diintervensi, kita tidak bantu, kita tidak support, itu besar banget kemungkinan untuk akhirnya mengalami peningkatan atau progresivitas sehingga dia menjadi lebih buruk, yang mungkin pada akhirnya bisa jadi kayak psikotik postpartum yang membahayakan dirinya dan si bayinya, yang berakhir pada pembunuhan bayinya gitu ya. Jadi kalau semakin cepat diintervensi, kita bisa melihat adanya gejala itu, kemudian semakin cepat diintervensi, hasilnya itu akan jauh lebih bagus sebenarnya. Berarti gejalanya bisa dilihat bahkan sebelum dari dia melahirkan gitu. Betul. Nah, aku pernah dengar mengenai istilah postpartum. Mungkin tadi dokter sempat sebut juga sedikit. Jadi sebenarnya postpartum ini tuh sama atau enggak dengan baby blues? Apakah dia ini merupakan derajat keparahan dari baby blues sendiri, atau emang penyakit yang benar-benar berbeda dengan baby blues? Oke. Kalau postpartum itu tadi gangguannya kan ada tingkatannya ya gitu, mulai dari yang pertama baby blues, kemudian depresi postpartum, kemudian psikotik postpartum gitu. Jadi kalau misalnya apa yang membedakannya antara baby blues dengan depresi postpartum dan psikotik postpartum, itu adalah letaknya pertama di gangguan fungsi ya, fungsi merawat diri, fungsi merawat anak, fungsi bersosialisasi gitu. Jadi kalau misalnya si baby blues, si ibu ini mengalami baby blues tapi dia fungsinya masih bagus, masih bisa merawat anaknya, itu masih masuk ke dalam kategori baby blues. Tapi kalau misalnya sudah ada pengabaian terhadap dirinya, dia sudah mulai tidak mandi, sudah mulai tidak memberikan susunya lagi, asinya kepada si anak gitu ya, apalagi sudah mulai ada rasa benci sama si anak, itu kemungkinan sudah masuk ke dalam tahap depresi postpartum gitu. Atau tadi ada tendensi misalnya gangguan proses berpikir yang sampai misalnya ada suara-suara halusinasi atau keinginan untuk membunuh bayinya, itu kemungkinan besar sudah masuk ke dalam psikotik postpartum gitu. Jadi kita memang perlu membedakan antara tiga ini berdasarkan tadi adanya gejala yang psikotiknya gitu ya, gangguan proses berpikirnya, kemudian gangguan fungsi gitu. Berarti gejalanya itu ada kaitan erat ya sama perasaan bersalah dan kayak dituduh kalau dia tidak berhasil menjadi ibu yang baik. Betul, itu salah satu faktor sosial yang mungkin juga berkontribusi terhadap terjadinya gangguan ini pada si ibu. Makanya juga biasanya kita salah satu caranya gitu ya, kadang gini, ketika sudah melahirkan itu kan banyak nih tetangga yang nengok gitu ya kan, terus ngelihat misalnya anaknya nggak disusui dengan ASI, misalnya kok gitu sih, nggak boleh loh gitu kan. Kadang komentar-komentar yang seperti itu juga ikut mempengaruhi proses berpikir si ibu ini tadi gitu loh. Makanya ya kalau misalnya sarannya sih sebenarnya kalau misalnya kita ngunjungin ya udah, kalau misalnya kita yakin apa yang kita omongkan tidak akan memberikan manfaat, udah nggak usah ngomong gitu. Ya. Apalagi banyak banget yang kayak tuntutan, apalagi jadi ibu baru ya. Iya, kanan kiri gitu kan, wing kayak nyamuk gitu kan ngomong. Ibunya panik dan mungkin dirinya nggak becus gitu kayak ibu.
Untuk derajat keparahan baby blues sendiri nih dok, tadi kan ada perbedaan dari baby blues, kalau baby blues sama postpartum. Kalau untuk baby blues sendiri ada derajat keparahannya nggak nih? Spesifik nggak ada kalau baby blues. Jadi kalau misalnya memang dia tadi masih ada gejala baby blues, kemudian dia fungsinya masih bagus, ya dia masuk ke dalam kategori baby blues. Kalau udah naik derajatnya menjadi lebih parah, dia kemungkinan ke arah depresi postpartum atau psikotik postpartum. Gitu. Nah, dari artikel yang sempat kami baca dok, di tahun 2023 pada bulan Mei, kasus baby blues yang terjadi di Indonesia ini udah masuk kategori 3 tertinggi di Asia. Tanggapan dokter sendiri mengenai hal ini gimana dok? Ya sebenarnya kalau kita lihat ya, kita runut dari dulu ya, kita bisa melihat sebenarnya mungkin ini memang sudah tinggi, seperti kayak yang fenomena gunung es sebenarnya gitu. Hanya saja kenapa sekarang itu seolah-olah memang dia tinggi adalah karena tadi kita mulai akses terhadap informasi itu kan cukup luas, ya kan, kita bisa dapat informasi itu dari mana aja, dari TikTok bisa, ya kan, dari Instagram juga bisa gitu, Facebook dan sebagainya tuh bisa banget gitu ya, sehingga orang itu akan menjadi lebih aware, balik lagi ke awareness ya, menjadi lebih aware bahwa oh jangan-jangan saya ini mengalami depresi baby blues atau depresi postpartum, atau oh jangan-jangan si ibu itu, teman saya itu mengalami baby blues dan sebagainya gitu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga terkait dengan banyak banget kan sebenarnya kayak yang apa istilahnya aplikasi-aplikasi atau web yang bisa kita gunakan untuk screening, ya kan? Apakah misalnya kita mengalami baby blues atau tidak? Apakah kita mengalami depresi postpartum? Nah ini juga sebenarnya berkontribusi terhadap nilai itu. Di samping memang mungkin ya tadi fenomena gunung es ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari tahun 2016 juga sebenarnya untuk prevalensi baby blues itu sekitar 50-70% loh. Itu cukup tinggi. Untuk yang depresi postpartumnya itu sekitar 20-30% gitu. Jadi ya mungkin semakin tingginya karena akses ke informasi itu cukup terbuka lebar gitu ya, dan awareness juga menjadi lebih tinggi gitu. Sejak awal mungkin udah tinggi ya dok di Indonesia, cuma karena aksesnya kurang belum terdeteksi. Tapi kalau untuk di realitanya dok, apakah tingkat keparahan yang terjadi di Indonesia itu memang sebanyak yang diberitakan atau gimana? Iya, jadi kalau misalnya kita lihat ya, itulah sesungguhnya kan sebenarnya data yang paling valid kita bisa percayai kan sebenarnya data yang diberikan oleh sumber-sumber yang terpercaya gitu ya. Jadi kalau misalnya datanya prevalensinya sekitar sebegitu 50-70% misalnya untuk baby blues, ya mungkin itulah faktanya sebenarnya. Dan ini memang terlihat juga di praktek ya, gitu. Itu cukup banyak loh yang mengalami baby blues atau depresi postpartum gitu. Beberapa tahun terakhir ini juga cukup banyak. Saya di tempat praktek sendiri itu udah lumayan cukup banyak pasien-pasien yang mengalami gangguan pasca salin ini, termasuk baby blues, kemudian psikotik postpartum, kemudian depresi postpartum gitu. Dan memang kalau saya lihat sih sesuai teori juga ya, rata-rata memang yang ibu yang memiliki idealisme yang cukup tinggi, atau ya tadi simpelnya adalah ibu yang perfeksionis gitu ya, dan high achiever gitu. Kalau untuk di prakteknya sebenarnya. Betul banget dok, apalagi kan kalau ibu-ibu baru suka merasa overwhelmed, apalagi yang tadi dokter bilang high achiever. Dan berdasarkan prevalensi yang sampai 50-70% dok, artinya mengalami baby blues syndrome itu sesuatu yang normal ya dok sebenarnya? Bukan juga sesuatu yang normal, tapi memang sebagian besar terjadi pada ibu-ibu gitu ya. Kalau terkait dengan normalitas kan kita ya tadi tidak bisa juga dikatakan bahwa itu sesuatu yang normal gitu. Tapi memang sering terjadi gitu. Itu mungkin yang lebih tepatnya gitu ya, memang sering terjadi pada ibu-ibu dan kadang berpikirnya bahwa terjadi pada ibu-ibu yang baru pertama kali punya anak itu enggak juga. Ibu yang sudah 2 kali, 3 kali, anak ketiga, anak keempat, anak kelima itu kemungkinannya tuh
sama gitu loh mengalami baby blues ini gitu, apalagi dengan faktor resiko tadi ya, ada riwayat dulu, ada riwayat dalam keluarga, ada support system yang tidak terlalu baik dan sebagainya, itu sama gitu loh change-nya untuk mengalami baby blues ini. Berarti sebenarnya banyak banget ya penyebab-penyebab yang bisa menyebabkan terjadinya baby blues. Mungkin boleh dok dirinciin lagi apa aja sih penyebab terjadinya baby blues ini? Apakah dari kemampuan melahirkan atau mungkin dari faktor usia, mungkin atau ekonomi pekerjaan dari orang tua bayi tadi? Kira-kira ada hubungannya nggak? Jadi biasanya ya kalau kita bicara mengenai penyebab, kita gampangnya kita akan mengklasifikasikan menjadi beberapa aspek. Yang pertama itu intinya aspek bio, psiko, sosio, kultural gitu ya. Itu gampangnya sebenarnya. Pertama dari aspek biologi itu adalah terkait dengan aspek genetik. Ya, yang seperti yang saya katakan tadi, mungkin resikonya akan lebih tinggi ketika si ibu ini memang punya riwayat dalam keluarga mengalami gangguan mood atau gangguan jiwa. Itu yang pertama ya. Atau dia memiliki riwayat sakit yang sama sebelumnya gitu, entah pada saat hamil atau tidak gitu. Itu juga turut berkontribusi. Kemudian terkait dengan aspek personality si ibu yang obsesif, kemudian high achiever, itu biasanya resikonya untuk mengalami ini jauh lebih tinggi gitu. Kemudian hormonal juga gitu ya, lonjakan hormonal yang tiba-tiba naik atau tiba-tiba turun itu juga turut berkontribusi. Itu dari faktor si ibu atau faktor internalnya. Kalau faktor eksternal itu kita bicara aspek sosial ya. Itu adalah support system, biasanya support system yang berasal dari suami terutama dan keluarga. Ya, suami yang misalnya cenderung cuek atau pola komunikasinya beda nih dengan istri gitu ya. Itu yang juga berkontribusi. Kemudian keluarga, tuntutan keluarga ini juga sangat mempengaruhi ya. Gitu, tuntutan keluarga bahwa seorang ibu itu harus begini, jadi kamu harus begini, atau zaman ibu dulu seperti ini ngurus anak, kamu juga harus seperti itu gitu ya. Itu juga turut mempengaruhi. Kemudian tadi ekonomi, kemudian pendidikan sosioekonomi lah, itu juga mempengaruhi gitu. Ditambah lagi adalah tadi akses yang mudah dan lebar terkait dengan media sosial, di mana kita bisa, itu kan banyak banget sebenarnya influencer yang ngomongin atau yang membicarakan mengenai pola asuh, mengenai menyusui, mengenai pengasuhan anak dan sebagainya. Itu juga sangat berperan dalam terjadinya gangguan ini gitu. Kalau untuk dari berarti kan ada faktor internal atau faktor eksternal gitu. Kalau dari kasus-kasus yang pernah dokter temui, kira-kira kebanyakan itu memang dari faktor internal atau lebih banyak yang dari faktor eksternal gitu? Yang pasti semua faktor tuh ada, ya gitu. Kompleksitas atau interaksi semua faktor ini jelas ada gitu. Saya juga secara spesifik nggak pernah menilai mana apakah lebih banyak internal atau eksternal, tapi dua-duanya itu turut mempengaruhi gitu biasanya ya. Seorang ibu yang misalnya baru melahirkan, kemudian ditambah lagi keluarga yang tuntutan yang cukup tinggi, ditambah lagi suami yang tanda kutip kurang peka gitu ya, itu kompleks banget bersatu, berinteraksi satu sama lain ya, tadi berkontribusi terhadap terjadinya gangguan pada si ibu. Berarti faktor internal dan faktor eksternal ini sedikit banyak tuh memegang peran yang sangat penting ya untuk bisa menyebabkan maupun meringankan gejala dari baby blues ini. Betul. Kalau dari metode persalinan, apakah ada efek yang bisa menyebabkan baby blues? Ya, jadi itu juga sama ya. Dia juga merupakan salah satu faktor resiko. Jadi komplikasi selama persalinan atau selama kehamilan itu juga turut berkontribusi terhadap terjadinya gangguan selama proses persalinan gitu ya. Tapi mungkin efeknya itu secara tidak langsung gitu. Jadi misalnya contohnya adalah ketika si ibu yang memang mungkin
lama ya proses persalinannya, misalnya karena ada komplikasi gitu kan, sehingga proses persalinannya lama, perlu induksi. Tentu ini kan bagi beberapa orang mungkin menimbulkan sesuatu yang sifatnya traumatik misalnya gitu ya. Ini juga turut berkontribusi. Jadi biasanya memang kalau kita dapat pasien yang kemungkinan mengalami gangguan pasca salin atau selama kehamilan, biasanya kita penilaiannya atau assessmentnya itu cukup banyak gitu ya, mulai dari tadi hamil gitu ya, faktor biologinya, faktor psikososial maupun selama proses persalinan itu sendiri, karena sama-sama berperan terhadap gangguan yang terjadi pada si ibu gitu.